mengingat-ingat kembali. Kita coba membahas karena kita akan memasuki bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Dulu disampaikan oleh Bapak Kasubag, ya itu nida, huruf panggilan. Ya. Dipanggil. Ayyuha juga itu nida, ayyu. Untuk penegasannya, ini serius panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu itu fi'il madi, kata beliau. Orang yang telah beriman. Kita dengar penyampaian dalam tafsir Pak Quraisy Shihab. Amanu dengan mukmin itu berbeda, kata beliau. Kalau amanu itu telah beriman. Kalau mukmin betul-betul beriman. Malah beliau contohkan, seseorang bernyanyi, kemudian yang lain si A penyanyi, beda nggak? Bernyanyi dengan penyanyi. Bernyanyi itu bisa dia bernyanyi, tapi belum tentu penyanyi. Pak Dino Hamdi bisa bernyanyi, tapi beliau bukan penyanyi. Siap, alhamdulillah. Ah, itu bedanya. Artinya, walaupun punya iman sedikit, wajib. Artinya tetap diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan terhadap mereka berpuasa. Karena ini ayat kutiba berarti Allah mewajibkan. Andai kata Allah tidak mewajibkan, seseorang itu mewajibkan terhadap dirinya. Makanya banyak orang yang puasa itu untuk diet, menahan makan segala macam. Diwajibkan berpuasa terhadap orang-orang yang beriman. Lalu kita singgung puasa. Kita baca di beberapa sumber, siam. Siam itu artinya puasa bahasa kita. Ada 9 kali kalimat siam di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ini ada ayat 187. Falyasumhu. Kemudian di surat-surat lain, puasa yang pertama berkait dengan perintah, kemudian ada pembayar kafarat. Diperintah puasa, termasuk melanggar ibadah haji. Kemudian siam sekian kali diulang dalam Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran. Kemudian satu kalimat saum. Pernah dulu orang tua di kampung mulai saum. Apa beda siam dengan saum? Ada di dalam surah Maryam. Kita lihat di dalam surah Maryam, surah ayat yang ke-26. Kita baca potongan ayat saja. Faquli inni nazartu lirahman. Inni nazartu lirahmani sawman. Nah, ini kalimat saum. Falam ukallimal yawmal insiyya. Ini adalah ungkapan dari Ibu Maryam binti Imran. Karena beliau hamil, lalu banyaklah tudingan, praduga, suuzan dari masyarakat. Ada perintah dari malaikat, awalnya makan minumlah. Kemudian Siti Maryam mengungkapkan, sesungguhnya aku telah bernazar. Ini nazartu. Bernazar kepada Yang Maha Kuasa, tidak akan berbicara kepada manusia.
sauman. Berarti kita kembali kepada pelajaran, saum itu menahan berbicara, hendakkah mengecek. Ada kalimat sauman di dalam surah yang kita baca tadi. Tidak akan berbicara. Itu pengertian saum. Tidak akan menahan segalanya. Lalu kita lihat fikih. Asyamu imsakun. Puasa itu menahan. Anan ditahan. Apa kos? Haus dan lapar. Secara umum, menahan itulah puasa namanya. Secara logat. Anan ditahan. Tidak mengecek, lah puasa namanya. Kemudian apapun bentuk yang ditahan secara umum itu puasa, termasuk saum tadi oleh Ibu Siti Maryam. Kemudian secara istilah puasa itu imsakun anil muftiri, dari yang membatalkan, mulai dari terbit fajar ila ghurubiha, sampai tenggelamnya matahari, dari hal-hal yang membatalkan. Itu secara istilah. Di secara bahasa, puasa itu menahan. Makanya ada di kalender imsak, mulai menahan. Pernah kita sampaikan antara waktu subuh dengan imsak kan berbeda. Berapa beda? Ada 10 menit, ada 9 menit. Sebenarnya pengertiannya mulai terbit fajar siddiq, fajar kedua deh. Ada fajar kizib, ada fajar siddiq. Itu dalam beraja dulu Pak Sobat. Kalau fajar kizib kok artinya penutup. Ketika jam masih jarang, pagi-pagi 4:30 itu ada matahari, cahaya memanjang ke langit, menembus langit. Itu kata guru dulu fajar kizib. Fajar kizib ini adalah fajar pendusta. Sudah itunya kalau melihat mengicuh. Tapi fajar siddiq, cahaya itu horizontal. Kemudian dan cahaya itu terus terang sampai hari siang. Itu fajar. Mulai dari fajar siddiq sampai terbenam matahari. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Berarti umat Nabi Isa, Nabi Musa, mulai dari Nabi Adam itu sudah diwajibkan puasa. Cuma teknisnya berbeda. Sebab ayat ini turun di Madinah tahun kedua Hijrah. Nah, perintah puasa ini. La'allakum tattaqun. Ini tujuan puasa. Supaya kamu bertakwa. Takwa. Nah, kita lihat dulu asal kalimatnya. Waqa, yaqi. Kemudian bertambah mazid 2 huruf. Alif dan ta. Iuttaqa. Waqa, yaqi, wiqayah. Kan? Wiqayah. Wiqayah itu artinya sesuai kata baca memelihara. Artinya orang yang bertakwa memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu dalam surah Al-Insan ayat 9. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratau wa surura. Allah memelihara. Itu makanya takwa itu diartikan wiqayah wa memelihara. Kemudian takwa itu kata Bukit tadi takut. Secara harfiah takut. Kamu cari ayatnya dulu. Kemudian surah An-Nur ayat 52 yang berarti takut tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha
wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, wa yakhshallah, mereka takut kepada Allah. Nah, benar arti takwa itu takut. Wa yattaqihi, dan mereka bertakwa. Khasyah, arti dari takwa itu faulaika humul faizun, mereka itulah orang yang menang. Jadi takwa itu bisa jadi berarti takut. Saya pernah melihat ayat ini, kalau menurut Profesor Wahbah Zuhaili, arti khasyah itu kata beliau takut terhadap hukum Allah, sehingga seseorang tidak mau berbuat salah karena takut Allah akan menghukum. Nah, itu yang takwa. Rasa takut kepada Allah kok kadang di sebagian masyarakat itu yang mulai menipis. Mereka lebih takut kepada CCTV. Mereka lebih takut kepada pengawas BPK. Andai kata lepas dari BPK, lepas dari CCTV, itu berbuat sekandaknya. Nah, ini yang diharapkan, takut kepada Allah itu. Takut berbuat salah karena iqab, hukuman Allah nyata. Rasa takut itulah takut tidak melakukan perintah kalau nanti Allah marah, tidak namuh mengerjakan perintah, sehingga mereka berusaha mengerjakan karena takut akan azab Allah. Nah, ini yang khasyah. Menurut terjemahan Kementerian Agama, takut itu mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu yang khasyah. Inilah yang dituju oleh Ramadan. Rasa takut terhadap hukuman Allah kalau melanggar. Takut terhadap hukuman Allah kalau tidak mengerjakan perintah. Itu pengertian dari takwa. Kita potong saja. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang dibilang, yang ditentukan, maksudnya hari-hari yang ditentukan. Puasa itu adalah sudah tertentu, sudah jelas harinya di bulan Ramadan, maksudnya. Yang dimaksud hari-hari yang ditentukan itu bulan Ramadan, walaupun banyak puasa waktu lain dikerjakan. Faman kana minkum maridan, faman kana minkum maridan au ala safarin, orang-orang yang ada minkum dari mereka sakit, au ala safar, atau dalam melakukan perjalanan. Yang sakit koba'a, fa'iddah min ayamin ukhar, artinya boleh mereka tidak berpuasa. Atau baca lihat sakitnya secara umum sakit, contoh sakit tangan umpamanya, boleh ambo ndak puasa Pak Suka, ambo sakit kok tangan. Itu tergantung kepada rasa lain. Nah, inilah yang menimbang dalam ibadah puasa. Timbangan itu ada di hati kita, sakit atau tidak, mampukah saya berpuasa atau tidak, itu timbangan. Tapi kuatkan iman untuk melaksanakannya. Au ala safarin, atau dalam perjalanan ke Padang umpamanya. Kalau berjalan kaki mungkin menghabiskan waktu 5 jam atau 4 jam. Masuk dulu ayat ko alun turun afanza ketika itu doh. Alun ada inovazenik ketika itu doh. Memang berjalan manusia. Maka menyesuaikan. Fa'iddatun min ayamin ukhar, maka harus diganti, dibayar dengan waktu yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kita cari artinya di Kementerian Agama. Dan atas orang-orang yutiqunahu, yutiqunahu artinya yutiku, Bu Salidar, tidak ada tafsir dah.
Yang berat dari al-taqa yutiku. Orang yang berat melakukannya. Dilihat di terjemahan Kementerian Agama, yang berat itu orang sakit berat melaksanakan, atau orang yang sangat tua, bukan tak talok tapi barek denyong, atau orang yang hamil serta menyusui. Orang yang seperti itu boleh tidak berpuasa. Wa yutiqunahu. Ini bukan larangan, tapi yang berat, bukan yang tidak bisa berpuasa. Mereka mampu berpuasa, tapi berat melakukan. Itu maksudnya. Orang yang seperti itu membayar fidyah, ta'amu miskin. Membayar fidyah terhadap orang miskin. Memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Tetapi barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, kerelaan hati mengerjakan kebajikan, lebih memberi makan orang miskin itu dilebihkan, maka itu lebih baik. Bukan untuk sehari, tapi dilebihkan. Itu dalam terjemahan ini. Fahuwa khairullah. Wa antasumu khairul lakum. Dan jika kamu berpuasa, mampu walaupun berat, tapi mampu untuk melakukannya, tergantung ini kekuatan imannya, dan itu lebih baik. La'allakum in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Kesimpulan, puasa adalah perintah Allah diturunkan kepada Rasul tahun kedua Hijrah. Puasa secara bahasa berarti menahan. Puasa secara istilah menahan segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tujuan dari puasa itu, apakah itu wiqayah, apa itu khasyah, disimpulkan dengan takwa. Takwa itu memelihara, wiqayah. Takwa itu khasyah, takut kepada Allah. Bukan hanya dengan manusia, dengan yang lain, tapi kepada Allah. Tidak mau mengerjakan salah karena Allah akan menghukum kesalahan itu. Tidak mau mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena mereka batinnya itu takut kalau Allah marah. Mereka melakukan perintah Allah mengharapkan keredaan Allah. Tidak mau meninggalkan perintah kalau Allah marah. Itu yang khasyah. Beberapa kata para ulama. Kemudian tentang tata cara berpuasa, jika ada kamu sakit atau dalam perjalanan, itu boleh diqadha. Dan jika seseorang itu merasa berat melakukan puasa karena uzur itu mungkin sakit, mungkin tua renta, hamil, menyusui, bayar fidyah. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Tentu kita berharap kepada Allah, apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan diredai oleh Allah. Andai kata salah, keliru dalam menyampaikan ini, mohon ampun kita kepada Allah. Untuk tambahannya tentu akan dilengkapi oleh beliau, Bapak Asuba. Dari kami cukup demikian. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.